Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Cahya Fitriansyah. NIM saya 2005-11065 dari kelas A4 Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan mempresentasikan perancangan rangkaian digital kombinatorial. Pembahasan pada video ini yang pertama ada pengertian gerbang logika, jenis-jenis gerbang logika, kasus, tabel input-output, penyederhanaan atau keymap, tabel ekspresi boolean, rangkaian sirkuit kombinatorial, dan simulasi yang nanti akan kita praktekkan di aplikasi Logisim. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Kemudian jenis-jenis gerbang logika dasar. Jenis-jenis gerbang logika dasar ada 7. Yang pertama gerbang AND, kemudian yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR atau exclusive OR, yang ketujuh gerbang XNOR atau exclusive NOR. Di video ini saya hanya akan membahas 3 gerbang, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran output 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah titik. Di sini jika kita menginput 0, maka akan menghasilkan output 0. Kemudian 01 akan menghasilkan output 0, 10 akan menghasilkan output 0, dan jika kita hanya menginput 1 baru akan menghasilkan output 1. Simbol yang menandakan gerbang AND adalah titik. Kemudian yang kedua gerbang OR. Gerbang OR itu sama seperti gerbang AND. Jika memerlukan dua input atau lebih, maka akan menghasilkan output 1, maka akan menghasilkan hanya satu output. Contohnya jika kita menginput 0, maka hanya akan menghasilkan output 1, yaitu 0. Kemudian jika 01 akan menghasilkan output 1, kemudian 10 akan menghasilkan output 1, dan 11 akan menghasilkan output 1. Simbol gerbang OR ini menggunakan tanda plus. Di sini tanda plus. Kemudian yang terakhir gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan, maka akan menghasilkan sebuah keluaran. Gerbang NOT disebut juga dengan pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan dengan inputnya. Jika kita menginput 0, maka akan menghasilkan output 1. Kemudian jika kita menginput 1, maka akan menghasilkan output 0. Kemudian kasus membuat rangkaian logika kombinatorial yang memiliki 5 saklar dan satu display 16 segmen. Display 16 segmen tersebut digunakan untuk menampilkan karakter yang dirancang. Karakter yang ditampilkan terdiri dari 12 sampai dengan 15 karakter. Di sini saya akan menampilkan nama saya.
dan yang mempunyai 14 karakter, diantaranya huruf T, R, I, simbol plus, C, A, H, Y, angka 4, sama dengan F, bintang 27. Kemudian tabel input output. Pada tabel ini ada 5 saklar, kita menamainya dengan T4, T3, T2, T1, dan T0. Di sini angka 1 itu berarti saklarnya nyala ya, di posisi on, dan 0 ini berarti saklarnya mati seperti posisi off. Jika kita hanya menyalakan saklar T4 sini menjadi huruf 1, maka akan menghasilkan display blank, karena di inputan T4 saja yang hanya angka 1, kemudian saklar lainnya 0, di sini tidak memiliki outputnya. Kemudian huruf T, pada huruf T ini kita untuk menampilkannya perlu menyalakan saklar T4 dan T0. T3, T2, T1 pada posisi off atau tidak perlu dinyalakan. Kemudian lampu yang akan menyala yaitu pada posisi S1, S5, SC, dan SD. Kemudian simbol plus. Jika kita ingin menampilkan simbol plus, maka saklar yang perlu kita nyalakan yaitu saklar T4 dan T2. Yang lainnya pada posisi off atau 0. Maka lampu LED yang akan menyala pada tabelnya nanti yaitu pada S1, S3, S5, dan S7. Kemudian angka 4. Jika kita ingin menampilkan angka 4, maka kita perlu menyalakan saklar T4, T3, dan T0. Maka lampu LED yang akan menyala pada posisi 6, 7, SE, dan SF. Kemudian penyederhanaan atau keymap. Di sini saya mengambil keymap dari S3 ya. Di sini dapat menjadi 3 bagian, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama penyederhanaannya seperti ini. Kita membacanya seperti ini. Di sini T4 karena 1, jadi kita taruh di sini karena semuanya bernilai angka 1 T4 itu. Kemudian negasi T3. Kenapa di sini negasi? Karena di sini pada saklar T3 0 atau dalam posisi off atau dimatikan. Jika 0, maka kita menambahkan negasi. Kemudian T2 posisi on, negasi T1 0, negasi T0 0. Kemudian ada T4, negasi T3, negasi T3, negasi T2, T1, negasi T0. Ini yang atas, kita tulis angka 1 di sini. Kemudian T4, T3, 1. Kemudian negasi T2 0, T1 1, negasi T0 0. Jika
berdekatan seperti ini dapat kita sederhanakan atau eliminasikan. Maka semua ini hasilnya akan seperti ini. T4 negasi T2 T1 negasi T0. Kenapa negasi T3 dan T3 tidak dimasukkan? Karena pada penyederhanaan ini kita hanya perlu memasukkan saklar yang sama. Jika ada yang berbeda, kita eliminasikan atau tidak kita masukkan. Kemudian di sini yang ketiga ada T4 1 negasi T3 0 T2 1 T1 1 T0 1. Kemudian tabel ekspresi boolean. Tabel ekspresi boolean ini yaitu semua persamaan logika yang ada pada S0 sampai SF yang sudah kita sederhanakan atau eliminasikan, maka semuanya seperti ini. Kemudian rangkaian sirkuit kombinatorial, rangkaian output sampai S7, rangkaian output S8 sampai dengan SF. Ini dapat kita lihat pada rangkaian output S0 sampai dengan S7 di sini ada gerbang OR, kemudian gerbang N ini yang 3, dan gerbang NOT N. OR, kemudian gerbang N ada 1, 2, 3, 4, dan selebihnya ke bawah ini masih ada sebenarnya panjang, dan gerbang NOT. Kemudian rangkaian 16 segmen. Kenapa bisa disebut 16 segmen? Karena di sini semuanya itu ada 16. Kenapa di sini hanya sampai 15? Karena kita awalnya dari angka 0 seperti itu. Kemudian rangkaian hasil simulasi. Pada rangkaian ini nantinya kita akan menampilkan karakter-karakter yang sudah kita setting sebelumnya. Contoh, kita akan menampilkan simbol plus, maka lampu LED yang akan menyala itu pada S1, S3, S5. Sekarang kita masuk ke simulasi perancangan rangkaian digital kombinatorial. Pada rangkaian ini saya akan menampilkan karakter saya yang telah saya buat sebelumnya seperti ini. Jika saya ingin menampilkan huruf T, maka yang perlu dinyalakan saklar T4 dan T0. Di sini tampil huruf T. Kemudian jika ingin menampilkan huruf R, maka 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 membentuk huruf R. Kemudian huruf I 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 I, simbol plus 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 simbol plus. Kemudian huruf C 1 0 1 0 1 1 0 1 huruf C. Kemudian huruf A 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 huruf A kapital ya. Kemudian huruf H 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 huruf H. Kemudian huruf Y
11000 11000 Y. Kemudian angka 4 11001 11001 angka 4 kemudian sama dengan 11010 11010 sama dengan huruf F 11011 11011 huruf F, kemudian simbol bintang 11100 11100 bintang, kemudian angka 2 11101 2 dan yang terakhir angka 7 11110 angka 7. Berarti semuanya berjalan dengan karakter yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.